Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pertemuan berikutnya dengan kita akan belajar tentang fungsi tujuan beserta kendala. Perhatikan cerita berikut ini. Farah akan membuat roti bolu dan roti tawar. Roti bolu membutuhkan 100 gram terigu dan 25 gram mentega. Roti tawar membutuhkan 50 gram terigu dan 50 gram mentega. Farah mempunyai persediaan bahan 2,5 kg terigu dan 1 kg mentega. Farah akan membuat roti sebanyak-banyaknya. Nah, dari cerita ini akan kita buat model matematikanya. Coba dari pengetahuan yang kita dapat tentang program linear. Nah, ya. Pertama-tama kita buat tabel dulu. Tabelnya jenis roti ada dua kan, roti bolu dan tawar. Kemudian bahannya mentega, terigu dan mentega. Untuk membuat roti bolu butuh 100 gram mentega dan 25 gram ini terigu dan mentega ya, keliru saya. Untuk roti tawar, terigunya 50 gram, menteganya 50 gram. Nah, persediaan untuk terigu 2,5 kg, mentega 1 kg. Ini membuat tabel ini krusial sekali. Jadi kalau tabelnya salah ya nanti kamu kedepannya juga salah. Ini jenisnya dulu, rotinya, kemudian kebutuhan terigu untuk kedua roti, kebutuhan mentega untuk dua roti. Dilihat dulu. Oke. Terus untuk roti bolu kita misalkan X dan roti tawar Y. Ini langkah pertama ya, ini ya. Udah. Oke. Maka tabel tersebut bisa menjadi ini ya, bolu X, tawar Y, jumlah X plus Y. Banyaknya ini. Bahan yang dibutuhkan ada dua, yaitu terigu dan mentega. Tadi 100 gram ya, 100 kali X. Mentega 25 gram, 25 kali X. Terigu 50 gram. Ya. Terus dijumlahkan. Ini persediaannya. Dari tabel ini akhirnya kita akan memperoleh hitungan. Terus yang kedua, jangan lupa nilai X dan Y itu lebih besar 0. Karena apa? Karena ini nyata, barangnya ada. Kalau nanti dilukis di dalam sumbu kartesius itu berada di kuadran pertama. X lebih besar 0, Y lebih besar 0. Ini ya. Dari ini akhirnya kita di bawahnya akan dapat tabel ini. 100X 50Y. Ya. Jumlahnya ini. Kurang dari sama dengan 2500. Apa maksudnya ini? Maksudnya persediaan itu kalau dipakai semua habis ya 2500, tetapi tidak bisa lebih karena memang persediaannya sekian. Lalu ini dibagi berapa ini? Dibagi 50 ya. Bagi 50 ya. 100 bagi 52, 50 bagi 1, 250 bagi 2, 50. Ini persamaan ketiga. Terus yang mentega ini 25X ini kan, 25X plus 50Y dengan 1000. Ini juga dibagi berapa ini? Dibagi 25. X 40. Ada 4 persamaan. Kemudian ini fungsi kendala. Yang ketiga ini namanya fungsi kendala.
menentukan fungsi dari suatu keadaan yang harus dicapai secara maksimum, dan ini namanya fungsi kendala. Farah menginginkan dapat membuat roti jenis bolu dan jenis tawar sebanyak-banyaknya. Dapat ditulis seperti ini. Nah, ini bisa diperoleh dengan kita membuat sistem persamaan yang harus dipenuhi untuk maksimum ini. Maksimumnya ini kendalanya yang harus dipenuhi oleh 1, 2, 3 persamaan. Ya. 1, 2, 3, 4 persamaan ini. Oke. Nah, ini ya. Hasilnya ini, hasil dari terjemahan soal cerita dibuat tabel, ini model matematikanya. Terus namanya fungsi objektif. Tuh. Ada lagi nih, buatlah model matematika dari permasalahan daerah parkir di awal bab. Oh, soal kemarin ya tadi ya. Tentukan fungsi objektif dan kendalanya. Apa ini? 6000x plus 2000y dengan syarat ini fungsi maksimumnya atau fungsi kendalanya. X lebih dari 0, y lebih sama dengan 0, x plus y 3 kurang dari sama dengan 60, 4x plus y kurang dari 90. Ya, fungsi kendalanya ini juga ini sudah jadi ini. Nanti kita akan mencari nilai xy nya untuk bisa disubstitusikan, sehingga nanti kita akan mendapatkan nilai maksimumnya. Begitu juga ini soal cerita. Sebuah developer merencanakan membangun dua tipe rumah 45 dan 36 akan dijual. Uang muka di rumah tipe T45 adalah 12 juta. Tipe 36 6 juta. Developer akan membangun paling sedikit 100 rumah. Dan diharapkan uang muka yang masuk paling sedikit 900 juta. Biaya untuk membangun sebuah rumah tipe T45 adalah 60 juta. Dan tipe 36 adalah 40 juta. Ini agak ya, rumah sekarang ya terlalu murah, ini harusnya lebih tinggi nih. Jawaban 45x 36y model matematikanya ini. Kenapa ini? Biaya untuk membangun setiap tipe rumah 60 juta dan 40 juta. Lah ini fungsi kendalanya. Syaratnya ini jelas. Kemudian X plus Y 100. Kenapa? Karena pengembang atau developer itu akan membangun maksimal 100 rumah, maka X plus Y 100. X plus Y itu bisa jadi X saja atau Y saja, tipe 45 saja atau 36 saja, atau keduanya. Nanti berbagai seperti apa. Nah ini 12 juta itu adalah DP atau apa namanya, uang muka ya di sini tadi ya. Ini uang muka ya. Uang muka tiap tipe rumah 45 ya DP-nya itu 200 juta untuk 45 dan 36 60 juta. Sehingga nanti diharapkan pengembang atau developer itu punya 900 juta untuk modal mendirikan rumah. Kemudian ini disederhanakan 2x plus y kurang dari 150. Dibagi berapa nih? Ya dibagi 6 juta. Ini dibagi 6 juta, 2 bagi 6 juta 1. Nah, ya kan? Dibagi 6 jutanya nih. Jadi ini ekuivalen.
Ini dibagi 6 juta, ini 6 juta, ini 6 juta. Yes. Oke, itu adalah cara untuk apa? Mengenali, menghitung, kemudian menambahkan gitu ya. Ini ada soal-soalnya. Nanti materi ini silakan kalian download, bisa untuk belajar ya. Belajar dari soal-soal yang sudah ada pembahasannya. Seorang penjual tanaman dalam pot menggunakan gerobak untuk menjajakan tanaman. Tanaman yang dijual adalah mawar dan bougainville. Harga beli tiap pot bunga 4.000, tiap pot bunga bougainville, mawar 4.000, bougainville 6.000. Modalnya 120.000. Dan muatan gerobak maksimum 25 pot. Keuntungan tiap pot bunga 500.000 dan 1.000. Nah, itu ya. Jawab. Langkah pertama dari cerita ini, X untuk mawar, Y untuk bougainville. Model matematikanya memaksimumkan fungsi objektif. Fungsi kendalanya mana ini? Ini ada data. Keuntungan lah, ini ada keuntungan tiap pot. Nah ini ya, dari sini ya. Kalau keuntungan untuk mawar 500, maka 500 X. Nah, ini mawar 500. Keuntungan untuk bougainville 1.000. Ini fungsi kendala. Terus kita lihat, gedean ya, saya kecilkan. Nah, terlihat nggak ini? Saya berharap bisa terlihat dan terbaca. Kesulitan ya. X pasti ini lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Terus ini X plus Y 25. Kenapa? Karena ini muatan gerobak maksimal 25 pot. Maka gerobaknya kan terdiri dari mawar dan bougainville, maka X plus Y 25. Oke. Terus ini apa ini? 4.000 X, 6.000 X. 4.000 X itu harga beli. Harga beli ya. Nah, terus modalnya kan 120 lah ini dari sini. Beli mawar 4.000, maka 4.000 X. Beli bougainville 6.000, 6.000 Y. Modalnya 120.000. Terus ini disederhanakan. Bagi berapa nih? Dibagi 2.000. 4.000 bagi 2.000 2. 6.000 bagi 2.000 3. 120.000 bagi 2.000 60. Ini adalah fungsi atau ini model matematikanya. Oke. Soal kedua. Ini soal kedua tentang pabrik farmasi. Ya, pabrik farmasi. Oke. Oke, nanti ini bisa dibaca sendiri untuk kalian belajar. Kemudian soal keempat tentang tour travel. Ya, ini persoalan penginapan. Ada 10 kamar, tipe A, tipe B, ya kan? Nanti bisa kalian pelajari dari keterangan yang sudah saya berikan. Yang kelima, soalnya banyak sekali nih, jangan khawatir. Seorang pengusaha membeli jenis TV, ini perdagangan juga. Ini kendalanya. Jadi di sini kalian akan diajari tentang ketajaman kalian dalam membuat model matematika. Sudah kami ajari di sini. Jangan lupa materi ini tidak hanya di-download. Kalau di-download kalian saya yakin susah untuk belajarnya, karena kalian harus ada orek-orekan. Ya, setelah di-download, dicetak. Itu seperti itu. Jangan mengandalkan di-download. Kalau bisa ya dicatat. Kalau nggak bisa dicetak. Itu.
Lanjut, kita ke selanjutnya yang berikutnya, yaitu optimum dan masalah program linear. Ini kelanjutannya ini simultan. Suatu program yang digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi dinamakan program linear. Dalam masalah optimasi, kendala-kendala diterjemahkan dalam bentuk sistem pertidaksama linear. Nilai variabel yang memenuhi sistem pertidaksama linear berada pada himpunan penyelesaian yang mempunyai berbagai kemungkinan penyelesaian. Sebuah penyelesaian yang memberikan hasil terbaik dari berbagai kemungkinan dinamakan penyelesaian optimum atau nilai optimum. Tujuan dari masalah program linear adalah mengoptimumkan fungsi tujuan atau fungsi kendala. Terdapat dua metode. Yang pertama, menentukan optimum melalui fungsi AX plus BY, yaitu simplex dan grafik. Kemudian kalian akan belajar menentukan nilai optimum dengan metode grafik. Dalam metode grafik terdiri atas dua macam, yaitu metode titik pojok dan metode garis selidik. Kita nanti akan coba. Nih, dengan metode uji titik pojok. Ini model matematikanya ya. Ya, model matematikanya. Yang ditanyakan berarti ini fungsi kendalanya ini fx x plus y. Ya. Berapakah nilai optimumnya? Kita lihat. Nah, dibuat garis bilangannya, ya, garis bilangannya. Ini kan gini garis bilangannya nih. 2x plus y kurang dari 50. Ini kalau x-nya 0, y-nya 50. Mana kita sila lihat. X-nya 0, apakah benar y-nya 50? Nah, ini kan x-nya 0, y-nya 50. Terus ini kalau y-nya 0, berapa x-nya? 50 bagi 2, ini kan 2x ya. 50 bagi 2, 25. Nah, ini 25. Terus yang kedua, x-nya 0, y-nya berapa? 20. Karena 2y sama dengan 40, y-nya 20. Y-nya 0, x-nya 40. Kita lihat, benar enggak? Nah, ya kan? 25 dan 20. Lalu kita arsir. Ya, kita arsir. Ini arsirnya ke atas yang bukan penyelesaian. Ya. Yang ini juga ke atas. Kenapa? Karena kurang dari. Terus ini yang X ke kiri, yang Y ke bawah. Dari sini nanti akan tampak daerah segi 4 O, B, C, O, A, B, C yang diarsir ini. Tentukan koordinat ke titik pojok. Nah, ya udah jelas nih. Ini titik 0,0 ya. Ini 25,0. Ini belum tahu. Tapi ini udah tahu 0,20. Lah, untuk mengerti titik ini, titik B, itu harus kita potongkan, kita eliminasi ya. Kita eliminasi. Yang atas kalikan 1, yang bawah kalikan 2, hilangkan nilai X, ketemu Y-nya 10. Kalau Y 10, substitusikan ke salah satu ini, bisa atas bisa bawah. Nanti akan muncul nilai X sama dengan 20. Jadi titik ini nanti, titik B ini koordinatnya adalah 10,20. titik B ini bawah ya. Nah, ya kan, 10,20.
Fix sekarang kita sudah mempunyai 4 titik O, A, B, C. O 0, substitusikan ke fungsi kendala, hasilnya 0. A 25,0, masukkan fungsi kendala, hasilnya 25. B 20,10, masukkan kendala, ketemu 30. C 0,20, masukkan, hasilnya 20. Ya. Dari sini nampak nilai optimumnya itu nampak. Apa? Nilai maksimumnya adalah 30, ya kan? 25, 30, 20. Yang paling besar kan 30. Dicapai pada saat 20 dan 10. Nilai minimumnya 0 karena menghasilkan 0. Kalau 0 nya apa? Artinya tidak terjadi pekerjaan. Jadi kalau itu pabrik, pabriknya mandek. Kalau itu home industry, ya tidak ada pekerjaan, tidak ada yang pesan. Nilai optimum dari permasalahan Farah adalah nilai maksimum, karena Farah ingin membuat roti tawar sebanyak-banyaknya, tawar dan bolu. Jadi Farah dapat membuat roti tawar sebanyak 20 buah dan bolu 10 buah. Ini keadaan maksimum. Ya. Ini namanya metode titik pojok. Ini juga ini, sama ini. Pabrik farmasi menghasilkan 2 macam kapsul obat flu yang diberi nama Fluin dan Fluon. Fluin, Fluon. Masing-masing memuat 3 unsur dengan kadar kandungannya tertera dalam tabel berikut. Aspirin untuk Fluin 2 gram, Fluon 1 gram. Bikarbonat 5 gram, Fluon 8 gram. Kodein, Fluin 1 gram, Fluon 6 gram. Nah ini, dari tabel ini akan kita buat model matematika. Itu ya. Nah ini, menurut dokter, penyakit flu biasa akan sembuh bila dalam 3 hari rata-rata minum 12 gram aspirin dan 74 gram bikarbonat serta 24 gram kodein. Bila harga Fluin Rp200, Fluon Rp300 per kapsul, bagaimana rencana pembelian seorang pasien itu? Artinya berapa kapsul Fluin dan berapa kapsul Fluon yang harus dibeli supaya cukup untuk membuat dia sembuh. Ya. Oke. Ini agak rumit ya. Kapsul Fluin, Y Fluon. Berdasarkan data di atas, maka diperoleh fungsi kendalanya 200X plus 300Y. Kenapa ini? 200 ini kan harga Fluin, 300 harga Fluon. Nah, syaratnya ini 2X plus Y 12. Ini tergantung dari nilai ini, ya kan? Ini kan? Ya, dari nilai ini kan? Tuh. 8X, 5X, 8Y 74. Itu diperoleh dari cerita ini, ya kan? Ini saya kecilkan biar terlihat. Waduh, mana ini? Wah, roh malah nih. Nah ini 2X 5Y. Oh ini nih yang aspirin ya. Ini kebutuhan aspirin ya ini. 2X Y. Aspirinnya 12 gram. Ya kan?
Terus bikarbonat 5x 8y. Perhatikan sambil lihat ini dan gerakan tangan saya ini. 74. Kenapa 74? Butuh ini sih 74 bikarbonat. Terus kodein 1x 6y 24 ya tuh. Nah, dari 3 persamaan ini nanti akan kita buat ya, kita buat ini grafiknya. Ada 3 grafik ini. Yang pertama 2x plus y kurang dari 12, yang ini nih, yang paling kiri ya, yang paling kiri ya. Kalau x nya 0, y nya 12, ini di sini 12, y nya 0, x nya 6, y nya 0, berarti 2x sama dengan y, x nya 0, x nya, nah ini sini titik 2 dihubungkan, share 5x plus 8y, x nya 0, y nya 74 bagi 8, 9/4 di sini. Kalau y nya 0, 74 dibagi 5, 14, 4/5 dihubungkan, share ya. Terus 6x plus x plus 6y, berarti ini yang paling bawah. X nya 0, y nya 4. Kenapa? 24 dibagi 6, ini 4. Y nya 0, x nya 24. Nah, dihubungkan. Terus setelah itu kita memasukkan daerah penyelesaian. Ingat, ini tandanya apa ini? Lebih dari ya, lebih dari semua ya. Kalau tadi kurang dari. Kalau lebih dari itu daerahnya sebelah sini, sebelah kanan. Kalau ini kurang dari sebelah kiri ya, maka ini yang daerah penyelesaian ini. Terus titik-titik yang akan kita tuju ya, titik A, B, C, D. Nanti mana yang paling optimum di mana? Oke. Nah, ini kita mulai nih. Untuk titik potong garisnya, yang pertama titik potong B itu koordinatnya 11, 5, 11 dan 2, 11. Ini yang mana maksudnya ini? Kita lihat ini mana ini? Berarti kan 024. Oh, gini ya. Berarti ini ya, x plus 6y 24 dan 5x plus 8y. 5x plus 8y. Oke. Berarti T ini nih, antara garis ini dan garis ini ketemu titik B. Berapa titik B? Menurut perhitungan di sini titik B itu adalah 11, 5/11 dan 2/11. Ini titik B. Kemudian titik C 2x y, ini pertemuannya ini. Berapa ini? Titik C. Titik C ketemunya 2,8. Kita lihat gambarnya. Nah, ini C ini. C itu ini ya, dengan ini. Ya, ini C. Ya. Jadi ada 1, 2. Nanti yang akan kita cek adalah titik A, B, dan C. Yang dieliminasi hanya 2 garis, 2 kali. Oke, udah ya. Nah, ini kita cek, kita masukkan ke fungsi kendala. Fungsi kendala kan x plus y. Ya. Dari A, B, C, D, E ini kita masukkan. Yang pertama titik A menghasilkan 4.800.
titik B 2918,2, titik C 2800, titik D 3600. Nah, dari sini itu kita bisa melihat, karena ini yang dipakai adalah optimum. Nilai optimum dari permasalahan di atas adalah minimum. Kebalikannya, kalau tadi itu maksimum, sekarang minimum. Kenapa? Ya nanti kan bisa dilihat tanda pertidaksamaannya. Kalau kurang dari itu maksimum, kalau lebih dari itu minimum. Ini yang paling kecil yang mana? Di titik C. Apa titik C? Nilai minimum adalah 2800, dicapai di titik 2,8. Jadi banyaknya kapsul fluin 2 dan kapsul fluon 8 buah. Ini syarat untuk sembuh. Demikian, mudah-mudahan nanti bisa tidak ada kesulitan. Jangan lupa materinya di-download, bila perlu dicetak. Dan saya kira perlu dicetak, tidak hanya bila perlu. Kau punya catatan. Kalau nggak bisa itu ya susah. Mengandalkan baca di HP, tulisannya kecil-kecil, repot. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.